ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم يلقاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إخوة الإيمان، أعزكم الله. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dipertemukan kembali di dalam majlisul ilmi, majlis ilmu, majlis yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pada qiraah kita, pada syarah dari risalah Fadlul Islam. Dan pada pertemuan kita di pagi hari kita sudah menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Yang ayat ini menunjukkan keutamaan Islam, bahwa Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Islam adalah nikmat yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan bagi mereka yang mau menerima agama Islam. Dan Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada agama lain yang seperti Islam, yang artinya tidak ada agama lain yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan hanya agama Islam saja. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Yunus ayat ke-104, yang didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu di surat Yunus ayat ke-104. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya wa qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, in kuntum fi syakkim min dini, apabila kalian dalam keadaan keraguan terkait dengan agamaku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak menyembah yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum,
tetapi aku menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Jadi ini ayat di surah Yunus ayat ke-104 didatangkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan tentang keutamaan agama Islam. Berkata Syekh Shalih Fauzan Asy-Syarih, al-ayatul ula, ayat yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu ayat yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum, khitabun lil mu'minin. Ini adalah perkataan yang diarahkan untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi ini khusus kalau ayat yang pertama untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang beriman, khusus bagi mereka. Wal ayatu tsaniyatu, dan ayat yang kedua, qul ya ayyuhan nas, katakan wahai manusia. Ya qul ya ayyuhan nas, ini khitabun lil musyrikin. Ini perkataannya diarahkan kepada orang-orang musyrik. Ya, perkataannya diarahkan kepada orang-orang musyrik. Qul, katakan, ayyuhar rasulu, wahai rasul, ya ayyuhan nas, wahai manusia, jami'ul basyariyah, kepada seluruh manusia. Jadi kalau melihat sebab dari ayat ini, latar belakang ayat ini Nabi SAW katakan kepada orang-orang musyrik. Tapi lantas kemudian ayatnya berbentuk umum, berlaku pada seluruh manusia. In kuntum fi syakkim min dini, kalau kalian ragu terkait dengan agamaku. Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka agamaku adalah aku beribadah kepada selain maka agamaku adalah tidak mau beribadah kepada yang kalian sembah yang selain Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Nabi SAW mengatakan bahwa agamanya Nabi SAW adalah agama yang tidak mau beribadah atau menyembah kepada selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrik. Walakin a'budullaha, tetapi aku beribadah hanya kepada Allah. Fahadha huwa dinur rasuli, maka ini adalah agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadatullah, yaitu beribadah kepada Allah, wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Alladhi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian, Allah yang mewafatkan kalian. Inda nihayati ajalikum, ketika habisnya ajal kalian. Wa yanqulukum, dan memindahkan kalian min hadhid dari tempat tinggal ini, dari negeri ini, yaitu kehidupan dunia, ila daril jazai, ke negeri pembalasan, yaitu akhirat. Fallahu huwal mustahiqu lil ibadati, maka Allah dialah yang berhak untuk diibadahi. Li'annahu ilaihi al-marji'u wal masir, karena hanya kepada Allah lah tempat kembali. Wa amma hadhil asnamu, adapun berhala-berhala ini, falaysa laha minal amri syai'un, maka berhala-berhala ini tidak memiliki kemampuan apapun, tidak memiliki urusan apapun, tidak menguasai urusan apapun. La tuhyi wa la tumit, berhala-berhala ini tidak bisa menghidupkan, tidak juga mematikan.
wala tujazi ahadan. Berhala-berhala ini juga tidak bisa memberikan balasan, memberikan balasan baik ataupun buruk kepada siapapun, nggak bisa. Nggak bisa. Li'annaha makhluqatun, karena berhala-berhala ini makhluk. La tamliku li nafsiha dharraw wala naf'a. Tidak bisa memiliki untuk dirinya sendiri madarat, manfaat. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Fakaifa tamliku li ghairiha? Bagaimana kemudian dia bisa memiliki kuasa bagi yang lain? Buat dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Hadza minal ajaibi, ini adalah merupakan keajaiban, keanehan yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya kuasa atas dirinya sendiri, malah justru diibadahi. Wastighfafil uquli, dan ini menunjukkan lemahnya akal. Ringannya akal maksudnya adalah lemahnya akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 194, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu hamba seperti kalian. Fad'uhum, silahkan coba kalian berdoa kepada mereka. Falyastajibu lakum, maka hendaklah mereka mengijabah kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian betul atau kalian benar bahwa mereka berhak disembah. Ini Al-A'raf ayat 194. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian memanggil mereka, menyuruh mereka, mereka enggak dengar seruan kalian. Walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabah doa dan permintaan kalian, permohonan kalian, seruan kalian. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti pada hari kiamat mereka pun kufur terhadap kesyirikan kalian, ingkar terhadap kesyirikan kalian. Ya. Fahadha mukhatabatun lil uqul. Ini semuanya adalah perkataan yang diarahkan kepada akal kita. Ya ayyuhal ikhwah a'azzakumullah. Jadi di dalam ayat ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada orang-orang musyrik secara khusus, agar mengatakan kepada seluruh manusia secara umum bahwa agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyembah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ini poin satu. Dan ini harus kita pegang. Dan ini harus kita ingat. Dan ini harus betul-betul kita fahami. Jadi agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kalian masih ragu, jadi orang-orang musyrik ini bertanya-tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agamanya Nabi ini apa ya? Ya, dia datang dari kaum yang sama, bahasa yang sama, negeri yang sama, sama-sama dari negeri Arab, tapi kemudian kok ada perbedaan. Perbedaannya, orang-orang musyrik ini menyembah Allah, bersamaan dengan itu dia juga sembah berhala-berhala, sedangkan Nabi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar katakan kepada orang-orang musyrik secara khusus dan seluruh manusia secara umum, ya umumkan kepada manusia, jangan ragu.
Jangan bimbang, jangan ragu bahwa agama ini, agama Islam itu adalah agama tauhid. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhan nas." Katakan wahai manusia. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada seluruh manusia, wahai manusia, kalau kalian ragu terhadap agamaku, maka agamaku adalah agama yang dimana aku tidak mau beribadah kepada yang kalian sembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi aku hanya beribadah hanya kepada Allah yang mewafatkan kalian. Ya. Jadi tidak boleh seseorang kemudian ragu untuk mengatakan bahwa agama Islam ini agama tauhid. Jangan ragu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk katakan, "Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah." Maka aku tidak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budullah, tetapi aku beribadah hanya kepada Allah semata. Fal-ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Perhatikan di sini. Hujjah uluhiyah adalah rububiyah. Jadi ar-rububiyah adalah hujjah uluhiyah. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada seluruh manusia bahwa agama saya adalah agama yang hanya bahwa agama saya adalah agama yang hanya menyembah Allah semata. Lalu kemudian disebutkan hujjah. Kenapa harus Allah saja? Walakin a'budullaha, tetapi aku beribadah hanya kepada Allah. Kenapa hanya ibadah kepada Allah saja? Alladhi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Ya. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan terkait dengan qawaid at-tauhid, bahwa tauhid rububiyah adalah hujjah bagi tauhid uluhiyah. Sehingga di dalam ayat ini Allah sebutkan salah satu dari makna rububiyah, yaitu Allah yang mewafatkan kalian. Yang menghidupkan, yang mematikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dari bagian dari rububiyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, walakin a'budullah, tetapi aku beribadah hanya kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah? Alladhi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Ini hujjahnya, yaitu makna rububiyah, alladhi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Maka tidaklah seseorang disebut beriman dengan sebenar-benarnya, ya, melainkan dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak disebut beriman. Far-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'murun, diperintahkan, wa huwa yamtathilu bi amrillah wa huwa yamtathilu amrallah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuballighuhu linnasi, dan Rasul menyampaikan kepada manusia. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia. Lalu pada ayat selanjutnya, tadi pada ayat yang sebelumnya itu surat Yunus ayat 104, ya. Lalu kemudian pada ayat yang selanjutnya ayat 105-nya, thumma qala jalla wa'ala, kemudian selanjutnya Allah jalla wa'ala berfirman,
wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan hadapkanlah wajahmu, ya artinya seluruh dirimu hadapkan kepada agama ini, lid-dini, kepada agama ini, hanifa, jauh dari kesyirikan. Hanif itu yang menjauh dari kesyirikan. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ayat 106-nya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagimu. Wala yadurruka, dan tidak bisa mendatangkan madarat bagimu juga. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukan hal tersebut, lihat, engkau di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Jadi kalau seandainya yang berbuat kesyirikan, yang berdoa kepada selain Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kezaliman. Wa iyamsaskallahu bidurrin, kalau seandainya Allah mendatangkan kepadamu madarat, mara bahaya, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa mengangkat mara bahaya itu melainkan hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin, dan apabila Allah menginginkan kebaikan bagimu, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang bisa menolak anugerah Allah. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, ya Allah menimpakan, memberikan, ya Allah memberikan anugerah, Allah juga menimpakan mara bahaya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat 108-nya dari surat Yunus, qul, katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, telah datang kebenaran dari Rabb kalian, telah datang kebenaran kepada kalian dari Rabb kalian. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, siapa orang yang mendapatkan petunjuk, maka itu ya dia petunjuk buat dirinya, artinya manfaat buat dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, siapa orang yang tersesat, maka madaratnya juga kembali pada dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku bukanlah yang dan tidaklah aku yang biwakil, 'alaikum biwakil, yang artinya Allah tidak menanggung itu semuanya. Yang menanggung ya Anda sendiri. Anda mendapatkan hidayah, manfaat buat diri sendiri. Mau menerima hidayah, manfaat buat diri sendiri. Yang tersesat, madaratnya dia sendiri juga yang menanggungnya. Dan Allah perintahkan kepada Nabi, wattabi' ma yuha ilaik, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Wasbir, dan bersabarlah, hatta yahkum Allah, sampai Allah tetapkan hukum, keputusan. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baiknya yang menetapkan keputusan. Sampai Allah menetapkan keputusan nanti pada hari kiamat. Bersabar atas orang-orang yang menentang dan seterusnya. Ayatun azimah, ini adalah ayat-ayat yang agung. Fiha mufasalatun bainal haqqi wal batil, di dalamnya terdapat kejelasan pembeda antara yang hak dan yang batil. Laisa fiha labsun wala ghumudun, tidak ada kesamaran, tidak ada kerumitan pada ayat-ayat ini, tidak ada. Ayat-ayat ini jelas. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'budullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah. Wa haula'i ya'buduna ghairallah, dan orang-orang musyrik menyembah selain Allah. Bal ya'buduna makhluqat, bahkan menyembah makhluk. Laisa biyadiha syai'un, yang tidak punya kuasa apa-apa pada tangannya. Wala tamliku syai'an, enggak memiliki apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Fahadhihi mufasalatun baina at-tauhid wasyirki, dan ini adalah penjelasan yang rinci dan jelas yang memisahkan antara tauhid dan kesyirikan.
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma jaa bi syai'in jadid. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang membawa sesuatu yang baru. Wala da'a ila ibadati nafsihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyeru manusia untuk menyembah dirinya sendiri, tidak. Wa innama da'a ila ibadatillahi subhanahu wa ta'ala, tak lain, tidak bukan. Nabi hanyalah menyeru manusia agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan, kalau begitu, fal Islam, jadi fal Islam, maka Islam alladzi jaa bihi Rasul, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa, yaitu ayyu'badallahu, agar diibadahi Allah semata, wa tutrak ibadatu ma siwahu, dan ditinggalkan peribadatan atau penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan terkait dengan ayat ini. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Kalau kita perhatikan ayat ini, ya, pertama, di antara keutamaan agama Islam yang dikandung di dalam ayat ini, yaitu adalah ayat ini memberikan penjelasan pada kita bahwa agama Islam agama yang jelas. Agama Islam agama yang tidak ada keraguan. Itu diisyaratkan pada firman Allah, in kuntum fi syakkin, kalau kalian dalam keraguan, min dini, terkait dengan agamaku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ragu dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Islam. Maka kita pun jangan ragu terhadap Islam. Maka agama Islam adalah agama yang jelas, agama yang tidak ada keraguan di dalamnya, agama yang tidak ada kerancuan padanya. Dan siapa orang yang betul-betul berpegang kepada agama Islam dengan sungguh-sungguh, tentu juga dengan sungguh-sungguh disertai dengan ilmu, maka akan hilang keraguan-keraguan dari dirinya. Akan hilang kesamaran-kesamaran dari dirinya. Karena kalau dilihat dari ayat ini, maka orang-orang Islam, orang-orang yang berpegang pada agama Islam, orang-orang yang berpegang kepada agama Tauhid, orang-orang yang berpegang kepada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dijauhkan dari keraguan-keraguan. Maka keraguan-keraguan itu berarti adalah ada pada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Adapun orang-orang mukmin tidak ada keraguan. Oleh karena itulah, apabila orang beriman ini betul-betul dia berpegang pada agamanya, orang Islam berpegang pada agamanya, maka akan hilanglah keraguan pada dirinya. Maka tadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengatakan kepada manusia secara umum dan orang-orang musyrik secara khusus, kalau kalian ragu terhadap agama saya, maka beliau jelaskan atas perintah Allah, aku beritahukan kepada kalian, aku umumkan kepada kalian bahwa aku tidak menyembah yang kalian sembah yang selain Allah, dan aku hanya menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Nabi SAW mengumumkan, menjelaskan at-tauhid, bahwa agamanya agama Nabi SAW agama yang jelas, tidak ada kerancuan, tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan-raguan, yaitu adalah agama tauhid. Yang di dalamnya terdapat faedah siapa orang yang betul-betul dia bertauhid kepada Allah, berusaha untuk menunaikan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya juga mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam
maka akan dihilangkan darinya keraguan-raguan. Nah, ini termasuk keutamaan Islam. Ya, orang yang memahami Islam dengan benar, meyakini dengan keyakinan yang hak dengan benar, maka Allah akan berikan kepadanya kekuatan pada hatinya sehingga dia bisa terhindar dari keraguan-raguan. Ya, maka orang yang beriman, ya dia dihilangkan keraguan-raguan pada dirinya dengan tadi kekuatan ilmu, kekuatan keyakinan. Oleh karena itulah agama ini memerintahkan agar kita terus menuntut ilmu, agar kita terus-menerus belajar. Karena kalau kita nggak terus-menerus belajar, nggak terus-menerus menuntut ilmu, nanti menjadi lemah. Karena keraguan-raguan akan terus datang. Kerancuan-kerancuan akan terus dilemparkan, akan terus diucapkan, akan terus dikatakan. Nah, sehingga kalau kita tidak terus memperkuat diri kita dengan ilmu, maka yang terjadi, kita akan terus dalam keadaan keraguan-raguan. Nauzubillah. Maka orang yang dia enggan menuntut ilmu, malas belajar, maka dia seringkali mengalami keraguan, kebimbangan, kegoncangan pada hatinya, pada keyakinannya. Maka ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan cahaya pada hati. Hilanglah keraguan, hilanglah kebimbangan, hilanglah kesamaran dalam hatinya. Allah singkap pada hatinya tabir yang menutupi, sehingga dia bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan di sini adalah kata kuncinya, dia betul-betul berusaha menunaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, dan kita sudah jelaskan di pertemuan kita di awal mula, yaitu di pagi hari, bahwa al-Islamu huwa tauhid, wa tauhidu huwa al-Islam. Islam adalah tauhid, tauhid adalah Islam. Maka siapa orang yang dia betul-betul bertauhid kepada Allah, menunaikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka akan dihilangkan dari hatinya keraguan, akan dihilangkan dari hatinya kebimbangan, akan dihilangkan dari hatinya kerancuan-kerancuan, kebingungan-kebingungan. Dan juga di dalamnya terdapat faedah, ya, seseorang harusnya merasa apa? Merasa mulia, merasa bangga dengan Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi untuk mengumumkan, memberitahukan kepada manusia. Ya ayuhan nas, hai manusia, kalau kalian ragu terhadap agamaku, un kuntum fi syakkim min dini, kalau kalian ragu terhadap agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka ketahuilah, ini diumumkan kepada seluruh manusia. Aku umumkan bahwa aku tidak menyembah kepada yang kalian terhadap apa yang kalian sembah selain Allah. Tapi aku hanya menyembah Allah, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Aku hanya menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Jadi diumumkan, disampaikan terang-terangan. Jangan ragu, jangan bimbang. Ini naudzubillah, ada sebagian orang yang mengatakan, ya orang ini orang Islam. Lalu dia berkata, ya Islam itu agama yang ramah. Ya, jadi nggak bolehlah Anda merasa benar sendiri. Ini mengumumkan bahwa Islam agama tauhid, tidak menyekutukan Allah. Ini bukan merasa benar sendiri. Lihat, ini bagian dari kerancuan kan yang dilemparkan, merasa benar sendiri. Ini bagian dari keraguan-raguan yang dimunculkan. Maka apabila seseorang tidak terus dia belajar, menuntut ilmu, dia akan terbawa dengan keraguan-keraguan ini, kebimbangan-kebimbangan ini. Ya, dia akan jadi mengatakan, oh iya, betul juga ya, janganlah kita merasa benar sendiri. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menampakkan, untuk mengumumkan kepada orang-orang musyrik, bahkan kepada seluruh manusia, kasih tahu, beritahukan kepada seluruh manusia, aku tidak menyembah yang kalian sembah yang selain Allah. Yang makna dari ayat ini terkandung juga di dalam surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Jadi perintah untuk
menyampaikan, menjelaskan, mengumumkan, menampakkan kepada manusia tentang tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan, ini perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditampakkan. Jangan lantas kemudian dijadikan samar, dijadikan rancu, dijadikan orang ragu dengan mengatakan, ya tadi ada sebagian orang yang mengatakan, ya agama ini agama yang ramah, janganlah Anda merasa benar sendiri sehingga kemudian yang lain salah, agama lain salah. Jangan Anda kemudian merasa bahwa surga milik Anda sendiri. Bahkan sebagian ada orang yang berkata bahwa surga itu terlampau luas kalau hanya buat satu agama saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bayangkan hari ini, ayuhal ikhwah, a'azzakumullah, jelas-jelas sebagian orang ketika dijelaskan tentang tauhid, ya orang Islam, dijelaskan tentang tauhid, dijelaskan tentang kesyirikan, mereka marah, menentang. Bahkan saya dapati ada di satu media, ya, di sana ada diberitakan di media tersebut ada sebuah aktivitas, yaitu menyembelih kerbau yang lalu kemudian kepalanya dilarung ke laut sebagai istilah yang diistilahkan dengan sedekah laut. Nah, lalu kemudian di komentar berita tersebut ada sebagian orang yang mengingatkan bahwa ini adalah kesyirikan, ini tidak boleh menyembelih hanya kepada Allah saja, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata komentar-komentar yang ada di situ membantah, menyanggah dengan berbagai macam sanggahan. Ya, ada yang mengatakan ini adalah tradisi, ini sudah dari dulu. Ada yang mengatakan bahwa ini niatnya bukan untuk kepada laut, tapi ini ya hanya sedekah kepada ikan. Bayangkan, sedekah kepada ikan yang selama ini kita sudah makan ikan. Masa kita nggak kasih makan ikan walaupun setahun sekali? Kok pelit amat? Lihat bagaimana ini asyukuk, keraguan-keraguan, kerancuan-kerancuan, kebingungan-kebingungan dikeluarkan dalam bentuk perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang ditulis. Dan banyak sekali yang menentang. Lalu kemudian ya, sebagaimana kita ketahui, sebagian yang menuduh dengan berkata, oh, Anda ini yang mengingatkan kepada tauhid, menjauhi kesyirikan, Anda ini Wahabi ya, makanya Anda begitu. Apa-apa nggak boleh, apa-apa salah. Ya, ini kan tradisi yang sudah dikerjakan oleh para wali terdahulu. Apakah mereka kalau begitu mereka salah semuanya, lalu kemudian mereka neraka semuanya, dan seterusnya. Lihat bagaimana begitu banyak keraguan, kerancuan dimunculkan. Baik ini keluar keraguan, kerancuan ini dari sebagian orang yang dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu atau faham dengan ilmu syar'i, yang lalu kemudian ini diikuti oleh orang-orang yang awam sekalipun. Maka oleh karena itu, ayuhal ikhwah, a'azzakumullah, nikmat yang begitu besar, fadlun minallah, orang yang diberikan pemahaman terhadap Islam. Karena Islam itu ya tauhid. Tauhid adalah Islam sebagaimana tadi kita jelaskan. Orang yang Allah berikan cahaya pada hatinya, sehingga tidak ada kerancuan pada dirinya. Bayangkan bagaimana seorang mukmin yang dia faham betul tentang tauhid, lalu kemudian hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram, hatinya dihilangkan keraguan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak orang yang menyelisihinya, banyak orang yang menentangnya, banyak orang yang mencelanya, tetapi justru berapa banyak hati yang kemudian tersingkap dan nampak jelas bagi dirinya kebenaran. Maka oleh karena itu, ini adalah merupakan anugerah yang besar, anugerah Islam yang Allah berikan. Apabila seseorang mau memahami agama Islam dengan dalil, kembali lagi dengan dalil. Sebagaimana kita sudah bahas pada pembahasan
al-usul ats-tsalatsah. Ya, mengenal Allah, ma'rifatullah, yang namanya ilmu mengenal Allah. Lalu kemudian mengenal agama Islam, ma'rifatu dinil Islam, dengan apa? Bil adillah, dengan dalil. Bukan dengan tadi ngikutin tadi. Dengan dalil. Nikmat besar. Sehingga Allah hilangkan keraguan, kerancuan, kebimbangan pada diri kita. Maka Allah akan menjaga orang yang betul-betul berpegang pada ajaran agamanya, mengamalkan ajaran agamanya dari keraguan, dari kebimbangan. Ya, karena diantara sebab orang tergelincir pada kesesatan adalah tadi, bimbang, ragu. Yang akhirnya kemudian, na'udzubillah, dia jatuh pada kekeliruan atau kesesatan bahkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, ini termasuk bagian daripada keutamaan fadl Islam. Islam yang dikandung dalam ayat ini, Islam adalah agama yang jelas, agama yang terang, agama yang jauh dari kerancuan, agama yang jauh dari kebimbangan, agama yang jauh dari samar. Semuanya jelas. Islam adalah tauhid. Tidak ada tauhid, tidak ada Islam tanpa tauhid. Islam adalah menjauhi kesyirikan. Islam tidak mentolerir kesyirikan. Tidak. Dan di dalamnya ini faedah atau keutamaan agama Islam dibandingkan agama yang lain. Karena agama yang lain telah rusak dengan kesyirikan-kesyirikan. Al-Yahudiyah, Al-Nasraniyah telah rusak dengan kesyirikan-kesyirikan. Dan juga kebid'ahan. Islam tetap dijaga oleh Allah Rabbul Alamin dengan tauhid, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan tauhid yang jelas, tidak samar. Maka siapa orang yang dia betul-betul bertauhid kepada Allah, mengerjakan agama Islam atau berpegang kepada ajaran agama Islam dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari kerancuan, keraguan dan kesamaran. Naam. Lalu kemudian selanjutnya wa qawlihi ta'ala, ya, dan firman Allah Ta'ala masih menjelaskan tentang fadl Islam, keutamaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, maka Allah akan memberikan kalian dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah jadikan bagi kalian cahaya. Ya, Allah jadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-ayatul ula, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-ayatul ula, ayat yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini khitabun, ya, firman Allah yang diarahkan lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Wal ayatu tsaniyatu, dan ayat yang kedua, qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini, yang baru saja tadi kita bahas, adalah khitabun lil musyrikin wal wathaniyin. Ini khitab kepada, artinya perkataan ini diarahkan kepada orang-orang musyrik dan penyembah berhala, walaupun dengan redaksi yang umum, ya ayuhan nas. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini yaitu yang di surat Al-Hadid ayat ke-28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi. Ya, ini khitabun li ahlil kitab.
Ini adalah perkataan yang diarahkan, khitab yang diarahkan kepada ahlul kitab minal Yahudi, dari kalangan Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Wahai orang-orang yang beriman dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kalian kepada rasulnya, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Ajr al-iman, yaitu pahala beriman, birrusulis sabiqin, kepada para utusan yang sebelumnya. Wa ajril iman, dan pahala, ya, wa ajral iman, ya, berupa dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala karena beriman kepada para utusan yang sebelumnya. Wa ajral imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan pahala beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'minu min ahlil kitab, maka orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, yu'ta ajrahu marratain, dia diberikan pahala dua kali. Ajral imani bil kitabi sabiq, pahala dia beriman terhadap kitab yang terdahulu. Wa ajral imani, dan pahala beriman bil kitabil mutaakhiri, dengan kitab yang datang belakangan, itu Al-Quran. Wa hadha fadlun azim, ini adalah anugerah yang sangat besar. Ya. Jadi di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kepada kaum muslimin, orang beriman, bahwa ini agama adalah telah Allah sempurnakan. Agama ini telah Allah sempurnakan nikmat dengan agama ini, dan Allah telah ridai. Di ayat yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, yang diarahkan kepada orang-orang musyrik, yang qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini, itu diarahkan kepada orang musyrik. Hai orang musyrik, agamaku, agama Islam ini adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat yang ini, hai orang Yahudi dan orang Nasara, bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara apa, dan berimanlah kepada Rasulnya. Bertakwa kepada Allah yang kalian sudah beriman sebelumnya, bertakwa sebelumnya, maka bertakwa kepada Allah dengan cara beriman lagi dengan Rasul yang diutus, yaitu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian masuk ke dalam agama Islam, ya, dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian akan mendapatkan dua pahala. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang diberikan pahala mereka dua kali karena sebab kesabaran mereka. Wa yaj'al lakum nura, dan Allah akan jadikan untuk kalian cahaya, nural basirah, cahaya hati, pandangan hati, cahaya ilmu. Tamshuna bihi, yang kalian berjalan dengannya, ay tumayyizuna, kalian bisa membedakan bihi, dengan cahaya tersebut, cahaya ilmu, bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil, wal huda wal dhalali, dan petunjuk dan juga kesesatan. Lianna hadha ad-dina nurun, karena agama ini adalah cahaya. Fal Qur'anu nurun, Al-Quran adalah cahaya. Was sunnatu nurun, as-sunnah juga cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum. Wahai manusia, telah datang bukti kebenaran dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas, yang nyata. Falladhi yamshi ala hadhil Qur'an, maka orang yang berjalan di atas hidayah, petunjuk Al-Quran, yamshi ala nur, maka dia berjalan di atas cahaya, artinya dia terang, dia bisa berjalan dengan cahaya yang meneranginya. Ya.
Walladhi yamshi ala ghairi hadhil Quran, dan orang yang berjalan bukan di atas petunjuk Al-Quran, yamshi fi dhulmatin wa dhalalin, maka dia berjalan di kegelapan dan kesesatan, waliyadu billah. Wa in zuyyina wa zukhrifa lahu ma huwa alaih, walaupun dia dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan, fahuwa batilun wa dhalalun, maka itu adalah kebatilan dan kesesatan. Wal imanu bir rasul, dan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sababun li hadan nuril haqiqi, menjadi sebab kita mendapatkan cahaya yang hakiki ini. Ya, sebab cahaya yang hakiki ini, alladhi yasiru alaihi insan, yang manusia berjalan di atas cahaya ini. Ya, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebab seseorang dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Jadi ahlul kitab yang dia beriman kepada Allah, jadi yang dia beriman kepada Rasul, yang sebelumnya misalnya dia berbuat maksiat atau bahkan berbuat kesyirikan, tapi dia beriman kepada Rasul lalu kemudian meninggalkan itu kesyirikannya, Allah akan ampuni dia. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, di dalamnya terdapat mazaya azimah, keistimewaan yang sangat agung. Yuraghibu fiha ahlul kitab, yang Allah memotivasi dengan ayat ini atau dalam ayat ini ahlul kitab. Fi ayyuminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi jaa bima jaa bihi ikhwanuhu nabiyyun, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran sebagaimana yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Jadi bukan membawa hal baru, artinya dalam hal tauhid, ya, akidah sama. Wa da'a ila ma da'u ilaihi, Nabi menyeru sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya juga menyeru, sama. Menuju kepada apa yang diseru oleh para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu apa? Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan selain Allah. Fakana minal ajib, tapi termasuk keanehan, ya, ayyasuhu, yang mereka bermaksiat kepada Nabi, wa yukhalifuhu, dan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'anna ma jaa bi syai'in yukhalifu ma alaihi anbiya'uhum wa rusuluhum, padahal apa yang Nabi bawa bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul mereka. Fadalla ala anna al-islama, maka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam wal imanu bihadar rasul, yaitu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'da bi'tsati, setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya harus beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya iman, adalah dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya ada ahlul kitab, dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak berbuat maksiat, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka ya dia tidak disebut sebagai orang yang beriman. Wa anna man lam yu'min bihadzal rasuli, sungguhnya siapa orang yang tidak beriman kepada Rasul ini, itu Nabi SAW, falaysa 'alal Islam, maka dia tidak di atas Islam dan juga tidak beriman. Wa innama huwa 'alal kufri, tak lain tak bukan dia di atas kekufuran. Sebagaimana kita juga sudah kita jelaskan di pertemuan kita di pagi hari tadi. Wadallat hadhil ayatu ala fadli mu'mini ahlil kitab. Ini ayat menunjukkan keutamaan orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Alladzi mannallahu alaihim, yang Allah berikan anugerah kepada mereka. Faqabilul haqqa, maka mereka mau menerima hak kebenaran. Wa anna allaha sayu'tihimul ajra marrataini, dan Allah akan memberikan kepada mereka pahala 2 kali. Wa yu'tihim mazaya 'azimatan, dan Allah memberikan kepada mereka keistimewaan yang sangat agung. Naam. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Jadi di dalam ayat ini ada
beberapa faedah ya. Ada beberapa faedah yang kita ingin jelaskan atau kita ambil poin-poinnya ya, setelah sebelumnya kita ambil poin-poin juga ya. Jadi ayat ini yang di surat Al-Hadid ayat ke-28 ini memang terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa ayat ini yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman di dalam ayat ini, yaitu adalah orang-orang beriman dari kalangan ahlul kitab. Maka dari sini ada muncul keutamaan Islam, bahwa Allah mengajak ahlul kitab agar beriman kepada Rasul dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan syariat-syariat terdahulu walaupun dia di masa dahulu syariat itu benar karena telah dihapuskan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah seru mereka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga di dalamnya terdapat keutamaan agama Islam, bahwa Islam mencakup seluruh manusia termasuk ahlul kitab. Islam mencakup seluruh manusia termasuk ahlul kitab. Mencakup seluruh manusia termasuk ahlul kitab. Lalu kemudian selanjutnya yang kedua, yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi orang-orang ahlul kitab yang mau mengikuti agama Islam, beriman kepada Rasul, yaitu diberikan pahala, 2 pahala. Ya. Diberikan kepadanya 2 pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW pun sabdakan, ya, thalathatun yu'tawna ajrahum marratain. Ada 3 golongan yang Allah berikan kepada mereka pahala 2 kali. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab, orang dari kalangan ahlul kitab, amana bi nabihi, dia beriman kepada nabinya yang terdahulu. Wa adrakan nabiyya, lantas dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bihi, lalu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taba'ahu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqahu, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang kedua, wa 'abdun mamlukun adda haqqallahi ta'ala, hamba yang dimiliki oleh seseorang, dia tunaikan hak Allah, wa haqqa sayyidi, dan dia tunaikan hak tuannya. Falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Yang ketiga, rajulun kanat lahu amatun, seseorang yang memiliki budak perempuan, faghadaha, lalu diberi makanan. Dia berikan makanan kepada budak perempuannya itu. Fa ahsana ghidhaha, dan dia berbuat baik dengan makanannya, diberikan yang terbaik. Thumma addabaha, kemudian mendidiknya. Fa ahsana adabaha, lalu kemudian memperbagus, memperindah, mendidik budak perempuan tersebut. Thumma a'taqaha, kemudian dia merdekakan. Wa tazawwajaha, kemudian dia nikahi budaknya itu. Falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Jadi 3 golongan ini mendapatkan pahala. Ahlul kitab, yang dia beriman kepada Nabi sebelumnya lalu berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Orang yang memiliki budak perempuan, dia beri makan yang terbaik, dia didik yang terbaik, lalu dia merdekakan, lalu kemudian dia nikahi, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini di antara keutamaannya. Dan ayat ini di antara para ulama ada yang mengatakan ini turun terkait dengan orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin. Kalau untuk orang-orang mukmin ayat ini diarahkan kepada orang-orang mukmin, maka diberikan 2 pahala, artinya dari rahmatnya Allah di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman, Allah berikan 2 pahala di dunia dan juga di akhirat. Itu makna yu'tikum kiflaini min rahmati. Tapi kalau yang buat ahlul kitab tadi kita sudah jelaskan. Maknanya
dia dapat pahala ketika dahulu dia beriman kepada nabinya, dan dapat pahala lagi karena dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, faedah yang selanjutnya, Allah berikan kepadanya cahaya. Cahaya ilmu, cahaya keyakinan. Yang dia bisa membedakan yang hak dan yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan. Ini diberikan kepada orang mukmin. Dan ahlul kitab juga, yang dia betul-betul beriman, dia akan diberikan itu hak. Kebenaran yang bisa membedakan. Ya, mana yang hak, mana yang batil. Seperti misalnya contohnya sahabat Abdullah bin Salam. Yang tadinya tokoh Yahudi, ulama Yahudi, dia masuk Islam, yang lalu kemudian dia betul-betul dalam keislamannya. Dia bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, lalu kemudian, jadi termasuk keutamaannya, Islam di sini, siapa orang yang sungguh-sungguh Islam, istiqamah, berpegang pada jalan Islam, Allah akan berikan cahaya pada dirinya. Yang dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, yang juga bisa mengetahui dan menyingkap tabir-tabir kerancuan. Sehingga dia tidak akan mudah terpengaruh. Lalu kemudian yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Di ahlul kitab yang terdahulu, kalau ayat ini terkait dengan ahlul kitab. Ahlul kitab terdahulu, itu yang pernah berbuat maksiat, bahkan saat masuk kesyirikan. Kalau dia beriman kepada Nabi, meninggalkan itu, Allah hapuskan semuanya, Allah ampuni semuanya dosa-dosanya. Kalau ini diturunkan atau diarahkan kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan berislam, dengan beriman, dengan betul-betul sungguh-sungguh mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang Nabi bawa, menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa, didapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang kuat berpegang kepada Islam dan sunnah, semakin berpegang pada tauhid, menjauhi kesyirikan, maka semakin besarlah ampunan yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, yang ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif dalam kitab Tauhid. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Ya, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan juga sepenuh bumi juga. Nah, maka Islam ini begitu sangat mulia sekali, begitu banyak keutamaan. Bahkan orang-orang yang memegang agama Islam menjadi orang-orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila semakin kuat keimanan, keislaman, seseorang berpegang pada agama Islam semakin kuat sungguh-sungguh, maka akan semakin besar, semakin berlimpah anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Penting ini. Jadi kita jangan juga terpengaruh. Kadang sebagian orang berkata, Anda ini jangan terlalu fanatik. Itu juga termasuk keraguan dan syubhat ya. Ya kita tanya, fanatik yang dimaksud apa maksudnya? Ya kalau berpegang pada ajaran agama ya harus sungguh-sungguh. Karena dengan demikian akan datang anugerah yang begitu banyak, yang besar kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala, kalau tidak ada halangan, biiznillah kita akan melanjutkannya esok hari kajian kita ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.